Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurul Amalia akan menyampaikan koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak yang ada di dalam modul 1.2. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa saja sih nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Ini saya mencoba untuk menggabungkan antara nilai dan peran itu sendiri. Yang pertama adalah mandiri dan menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian yang kedua, seorang guru penggerak harus dan mampu memiliki sifat reflektif dan menggerakkan komunitas praktis. Yang ketiga, kolaboratif dan kolaborasi dengan guru lain. Yang keempat yaitu inovatif dan coach untuk guru lain. Yang kelima, berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mulai dari nilai dan peran yang pertama, yaitu memiliki sikap mandiri dan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dengan sikap mandiri, seorang guru penggerak mampu mengembangkan potensi diri tanpa bergantung pada orang lain, mendorong, memotivasi dalam mengubah pola pikir dan berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk pengembangan diri secara mandiri tanpa harus diminta ataupun disuruh. Maka dia memiliki salah satu karakter inisiatif. Yang berikutnya adalah peran dari guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menanamkan nilai-nilai kemandirian pada muridnya. Jadi karena kita ya nantinya seorang guru penggerak itu nantinya akan menjadi pemimpin pembelajar, sehingga seorang guru penggerak itu mampu dan memiliki sikap dan nilai penggerak itu sendiri untuk ditularkan kepada muridnya. Strategi penguatan mandiri dan menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru berperan mendorong siswa untuk berkembang secara aktif dan menyeluruh dalam proses pembelajaran, dan perlu berperan dalam mendorong dan memotivasi pendidik lain atau teman sejawat untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menjadi teladan agen perubahan. Nilai dan peran yang kedua adalah reflektif dan menggerakkan komunitas praktis. Pada sikap reflektif, seorang guru penggerak perlu membuat refleksi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari khususnya, atau bisa melakukan reflektif di setiap kegiatan agenda yang dilaksanakan oleh seorang guru penggerak. Dengan adanya kita melakukan refleksi, kita akan dapat memperoleh tindak lanjut untuk memperbaiki dan memiliki arah untuk kedepannya. Atau dalam pembelajaran kita bisa mengubah metode pembelajaran yang kita miliki. Adalah menggerakkan komunitas praktis. Jadi seorang guru penggerak ini mampu untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang nantinya akan mendukung pembelajarannya, bagaimana dia bisa berkembang. Contohnya dalam menggerakkan komunitas praktis, saya sendiri yang saya lakukan adalah berperan dalam kegiatan Strategi penguatan reflektif dan menggerakkan komunitas praktis bisa menggunakan evaluasi dari setiap kegiatan. Jadi ketika seorang guru penggerak melakukan sebuah kegiatan atau sebuah rangkaian acara, maka perlu dibuatkan refleksi, sehingga hal-hal itu menjadi sebuah pembiasaan bagi seorang guru penggerak. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi dengan komunitas praktik di wilayah sebagai motivasi dalam kegiatan MGMP. Nilai dan peran berikutnya adalah kolaboratif dan kolaborasi dengan guru lain. Pada nilai kolaboratif, seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, baik berkolaborasi bersama siswa di kelas, guru lain di lingkungan sekolah, maupun bersama dengan orang tua atau wali murid di lingkungan masyarakat. Kemudian di sisi kolaborasi dengan guru lain, peran kolaborasi ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk meningkatkan peran kolaboratif ini, seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi baik dengan guru lainnya, maka sangat diperlukan sebuah komunikasi yang baik. Untuk peningkatan atau strategi pada sisi kolaboratif dan berkolaborasi, yaitu menjaga hubungan baik dengan segala pihak, mampu beradaptasi dengan segala lingkungan untuk berkolaborasi. Kemudian penguatan untuk peran berkolaborasi,
Yang pertama adalah membentuk komunitas belajar, dan yang kedua memfasilitasi guru yang meminta bantuan untuk pengembangan diri. Nilai dan peran berikutnya adalah inovatif dan coaching pada guru lain. Inovasi ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru penggerak yang nantinya ia yang akan terus memajukan pendidikan, khususnya dalam bidang IT. Kemudian coaching kepada guru lain, perlu dipahamkan bahwa coaching kepada guru lain tidak perlu menunggu expert. Jadi ketika kita memiliki sebuah hal yang baru, kita bisa tularkan kepada orang-orang di terdekat kita. Ini beberapa coaching yang saya lakukan bersama dengan tim ataupun secara mandiri terkait dengan inovasi pembelajaran ya di kabupaten sendiri, kemudian di sekolah, di tingkat provinsi bersama dengan BPTIK Dikbud Jawa Tengah, kemudian bersama dengan guru-guru SMP Darut Tauhid yang ada di Bandung, ataupun dengan belajar bersama dengan teman-teman di MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Tegal terkait inovasi IT untuk pembelajaran. Berikutnya adalah penguatan di sisi nilai inovatif dan coaching. Yang pertama adalah bersedia untuk belajar terus dan terus belajar. Yang kedua, bersedia mengikuti perubahan zaman dengan tetap menyesuaikan kondisi dan lingkungan di sekitar kita. Coaching, kita harus mampu berbagi tanpa harus menunggu expert. Kemudian yang kedua, dimulai dari komunitas terdekat, yaitu guru-guru di sekolah masing-masing. Berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid di dalam kelas. Kita mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada semua murid untuk bisa memimpin teman-temannya. Kalau di luar kelas, kita bisa melatih kegiatan ekstrakurikuler dan membimbing murid dalam kegiatan lomba. Untuk strategi penguatan aspek berpihak pada murid dan kepemimpinan murid, perlu dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi kepemimpinan murid, pembelajaran yang berpusat pada murid, bertukar pikiran, pendapat, dan rekan sejawat agar pembelajaran lebih kreatif. Apakah ada koneksi antara nilai peran guru penggerak dan filosofi Ki Hajar Dewantoro? Bagi saya, banyak sekali keterkaitan antara nilai peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, karena setiap anak terlahir dengan kodrat yang masih samar, masih belum terlihat, sehingga diperlukan peran pendidikan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar yang agar memperbaiki lakunya menjadi manusia dengan versi seutuhnya, manusia yang lebih baik, manusia yang berkarakter. Maka dari itulah dibutuhkan peran dari dan nilai guru penggerak yang menempel pada seorang guru penggerak yang nantinya dapat mewujudkan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro hingga membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka yang akan menjadi role model bagi seorang anak yang akan memiliki profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus mampu menjadi role model itu sendiri yang nantinya akan menjadi teladan bagi anak-anak. Baik, setelah tadi membacakan tentang nilai peran guru penggerak, berikutnya adalah menyampaikan tentang strategi penguatan. Yang ketiga, koneksi antara filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan nilai guru penggerak. Maka yang keempat adalah pihak-pihak manakah yang dapat membantu terwujudnya nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah keluarga, sebuah komunitas terkecil dalam kehidupan yang sangat berarti, karena dari keluarga inilah kita memiliki support yang luar biasa dan yang nantinya akan sangat mempengaruhi cara kita untuk bertingkah laku. Kemudian yang kedua adalah fasilitator dan instruktur yang ada di dalam guru penggerak ini, dan sangat luar biasa ketika kita memiliki fasilitator dan instruktur yang sangat mendukung kegiatan kita, yang terus mensupport dan terus mengingatkan kegiatan-kegiatan kita dan juga memberikan banyak sekali pencerahan. Maka itulah yang akan menjadi hal yang diperlukan bagi seorang guru penggerak untuk mencapai nilai dan peran tersebut. Kemudian berikutnya adalah kepala sekolah dan rekan kerja, karena tidak dipungkiri seorang guru penggerak berada di lingkup sekolah, yaitu berada bersama dengan rekan kerja, rekan guru di sekolah, dan juga kepala sekolah yang menjadi support system terbentuknya nilai dan peran guru penggerak, khususnya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian pihak yang paling dan bisa mewujudkannya adalah
pihak yang bisa mensupport kita untuk menjadi guru penggerak dengan nilai dan peran yang utuh adalah komunitas positif. Komunitas positif inilah yang akan terus mensupport kita untuk berada di jalan yang positif. Contohnya adalah para calon guru penggerak mungkin yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil ataupun ketika lokakarya, itu menjadi sebuah support yang luar biasa ketika bertemu dengan orang-orang yang berpikiran positif, bertingkah laku positif, dan insya Allah berkarakter positif. Begitu 4 hal yang saya sampaikan dalam koneksi antar materi di modul 1.2 ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya cukupkan. Assalamualaikum.